Bu Wakil Dekan, Bapak Dekan, yang juga sahabat saya, Pak Dr. Joni Lumba. Di belakangnya panjang-panjang, tapi saya yang pendek-pendek saja. Kami dua tidur bangun sama-sama dan sampai hari ini masih tidur bangun sama-sama. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan terus berjuang demi kebesaran UKW ya. Salam olahraga untuk semua. Ya. Bisa dengar saya ya? Baik. Jadi saya sesuai dengan materi yang akan saya sajikan hari ini adalah manajemen konflik dalam olahraga ya, dalam olahraga. Lebih khusus nanti mungkin organisasi olahraga. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa manusia sama sekali tidak bisa dilepaskan dari yang namanya konflik. Jadi sejak nanti dia lahir sampai dia meninggal nanti dia akan senantiasa berurusan dengan konflik. Di sini mungkin sedikit ilustrasi yang perlu saya sampaikan, tapi tidak perlu dijelaskan karena memang waktunya sangat sedikit. Kalau 20 menit maka kita harus berkejar-kejaran sedikit dengan waktu. Terkait dengan manajemen konflik, maka paling tidak saya antar kita sedikit untuk mengetahui dulu paling tidak apa itu konflik ya, manajemen ya. Ada istilah, jadi di depannya itu ada manajemen. Maka apa kata manajemen itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya, yaitu manus atau tangan dan agere atau melakukan. Jadi kalau kita gabung secara menyeluruh otomatis managere atau sama dengan menangani. Nah, managere diterjemahkan dalam bahasa Inggris ini dalam bentuk kata kerja to manage ya. Atau dengan kata benda artinya manajemen ya. Dan kalau kita dengar istilah manajer, maka itu adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen itu atau orang yang mengelola ya. Itu paling tidak sedikit terkait dengan arti kata dari manajemen karena kita mungkin secara menyeluruh masih awam di sana. Ada beberapa pendapat para ahli yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama dari Parker Follett. Ya, dia bilang manajemen itu apa? Dia bilang bahwa manajemen itu adalah seni ya. Jadi titiknya adalah seni. Seni apa? Ya, seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui tangan orang lain. Jadi ada seninya menyelesaikan pekerjaannya, tapi bukan saya yang menyelesaikannya melalui tangan orang lain. Ya, itu kita harus mengerti itu dulu. Yang kedua, menurut Robbins ya, dia bilang bahwa bukan cuma seni, tapi ada ilmu dan seni. Jadi ada seninya, ada juga ilmunya. Jadi bagaimana kita mengatur sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Biasanya tujuan itu kita tempatkan terlebih dahulu gitu. Dan dalam upaya mencapai suatu tujuan ini biasanya terdapat 3 faktor yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adanya penggunaan sumber daya ya. Jadi ada sumber daya organisasi ini baik dengan sumber daya alamnya, sumber daya keuangannya, itu yang terkait dengan tujuan. Dan yang kedua biasanya ada proses. Proses apa? Proses mulai dari perencanaan, ya mulai kita merencanakan, kemudian kita mengorganisasikan, kita mengarahkan, kita mengimplementasikan, sampai kita mengawasi, mengendalikan, sampai selesai. Itu adanya proses itu. Dan yang ketiga adalah adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi tadi bukan cuma ilmunya, tapi ada juga seni. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam organisasi keolahragaan ini, di negara kita juga banyak pelatih-pelatih yang juga ada di pelatnas. Tetapi banyak pelatih juga yang tidak ada di pelatnas, tapi bisa menghasilkan atlet yang terbaik. Apakah dia punya ilmu? Mungkin tidak sebagus yang di pelatnas. Ada yang mungkin lebih, ada yang mungkin sama, ada yang mungkin kurang dibandingkan dengan pelatih-pelatih di pelatnas. Ya, orang kalau biasa di pelatnas berarti dia memiliki sesuatu yang lebih.
Tapi dalam kontes-kontes dalam turnamen-turnamen tertentu itu biasanya justru ada yang bisa menyalip atau prestasinya justru bisa melampaui mereka-mereka yang di pelatnas. Nah, ini di samping ada ilmu, tapi ada juga seni untuk bagaimana melatih yang baik. Ada saya mungkin doktor, Pak Dokter Joni juga mungkin doktor. Ada juga sebagian besar profesor. Kami punya banyak ilmu tentang manajemen. Kami punya banyak ilmu tentang melatih yang baik. Tetapi belum tentu kami akan melatih sebaik orang yang ada di lapangan yang sementara melatih. Itu artinya apa? Ilmu kami punya, mungkin seni melatihnya mereka punya. Dan itu biasanya banyak terjadi di lapangan. Nah, jadi kalau kita kembali ke definisi manajemen, ya, dikatakan bahwa manajemen itu apa? Manajemen itu adalah seni mengelola untuk mewujudkan tujuan organisasi, ya, melalui rangkaian kegiatan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, ya, penganggaran, pengendalian, sampai bagian belakang-belakangnya. Itu paling tidak definisi dari manajemen. Ya. Hari ini ya, kita paling tidak akan mengkaji, ya, persoalan konflik karena bicara manajemen dan bagaimana konflik itu akan hadir dan bagaimana konflik itu akan di-manage atau akan dikelola, ya. Maka kita akan membahas tentang apa sebenarnya penyebab konflik. Ya. Mengapa konflik bisa terjadi? Dan bagaimana kira-kira kita harus mengatasi konflik kalau konflik itu sendiri sudah terjadi. Ya. Jadi pasti harus ada solusinya. Konflik kita tidak bisa hindari, konflik selalu ada. Bagaimana terjadinya? Macam-macam gitu. Lalu bagaimana mengatasinya? Tentu saja harus ada cara-cara untuk mengatasinya. Ya. Kalau kita lihat di Indonesia ini otomatis ya lebih dari 3.000 pulau ya. Di Maluku saja sudah 1.000 lebih gitu ya. Dan pulau-pulau ini biasanya dengan karakteristik tersendiri. Maka sangat tidak mungkin kalau manusia dengan ya tempat tinggal yang berjauhan, berada di pulau-pulau, kita berada di benua yang luas ini, di Indonesia yang begitu luas, ini akan sangat tidak mungkin kalau kita memiliki budaya yang sama. Maka dari 7 item di sini 7 item yang ada di dalam kultur universal, ya, jadi universal ya dari sebuah budaya, saya tidak menceritakan semuanya. Tapi saya hanya ambil salah satu bagian saja, yaitu tentang sistem kemasyarakatannya. Nah, karena sistem kemasyarakatannya ini sangat terkait erat dengan bagaimana kita berada di mana, dan apa yang harus kita hadapi, bagaimana kita menghadapi konflik. Konflik itu selalu ada di sekitar kita, dan kalau yang paling erat terkait dengan universal culture, yaitu maka kita akan bicara tentang interaksi sosial. Ya, dari sistem kemasyarakatan tadi, yang paling menonjol di sana adalah interaksi sosial. Di dalam interaksi sosial kita, kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam lingkungan maupun di dalam masyarakat, ya, kita diperhadapkan pada 3 komponen penting. Ya. Interaksi sosial yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, yang pertama adalah cooperation, ya, kerjasama. Yang kedua ada competition, atau persaingan. Yang ketiga, konflik. Dan yang keempat adalah accommodation atau penyesuaian. 4 hal ini tidak bisa terlepas dari yang namanya kita berinteraksi sosial di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya. Di Maluku, ya, saya bicara Maluku dulu. Nanti yang di NTT nanti Pak Dr. Joni yang bicara saja. Ya, di Maluku dari interaksi sosial ini, ya, 4 komponen penting ini sudah dari tahun 1800-an ya. Saya membaca salah satu buku Mimbar dan Takhta. Saya ketemukan waktu saya menulis skripsi, itu ilmuwan-ilmuwan dari Eropa itu sudah meneliti di Maluku itu tahun 1800-an. Dan dari 4 indikator penting ini, mereka menemukan 2 hal penting di dalamnya, bahwa masyarakat Maluku itu ya itu terbuka peluangnya ya sangat menonjol dalam 2 hal.
yaitu cooperation, ya, dan konflik. Jadi orang Maluku itu kalau dibilang bekerja sama cepat sekali, ya. Di kampung-kampung kalau orang ada dibilang di kampung itu orang mau kerja gotong royong, ya, di sini istilahnya adalah masohi. Maka ketika kita bilang masohi itu, semua orang akan segera kita tidak pandang itu pejabat atau apa, semua akan melebur menjadi satu dan semua akan bekerja bergotong royong, gitu. Tetapi di Maluku itu juga ada yang sangat menonjol. Yang kedua adalah konflik. Jadi konflik dan cooperation ini adalah dua hal yang menonjol ditemukan dari hasil penelitian Frankl tahun 1800 lebih itu, ya. Dia menemukan itu, bahwa orang Maluku itu sedikit-sedikit konflik. Sedikit-sedikit konflik. Sebenarnya konflik itu apa? Gitu. Konflik itu adalah pertikaian. Bakalai-bakalai. Gitu. Orang-orang Ambon bilang bakalai. Gitu. Ya, kita mungkin juga tidak berbeda dengan kawasan timur, ya. Papua, NTT. Kita paling senang kalau orang bilang bakalai-bakalai itu sedap. Gitu. Dan itu memang kita bisa melihatnya bahwa kehidupan ini kalau kita tarik masuk ke dalam olahraga, maka di Maluku itu paling senang dengan yang namanya adu-adu jotos, ya. Cabang-cabang olahraga yang tinju, karate, taekwondo, pencak silat, ya. Sekarang ada lagi wushu, kickboxing, itu apa, kempo, ya. Kempo tentu saja Maluku belum bisa mengalahkan NTT ini. Ini utang, gitu. Karena saya dengan Dr. Johnny Lumba itu kami selalu bersaing, berkompetisi. Jadi NTT sangat unggul dalam kempo, ya. Kemarin di PON kami dua duduk berdekat-dekatan, dan begitu hebatnya Maluku mendapatkan 5 medali dari beberapa cabur. Tapi justru NTT mendapatkan 7 medali dari hanya satu cabur saja, yaitu kempo. Itu sangat luar biasa. Ya, itu harus diteliti. Tanggung jawab Dr. Johnny Lumba untuk silakan meneliti. Ada apa di situ? Gitu. Mengapa kempo itu bisa satu cabur itu saja hampir mengalahkan Maluku, gitu. Bisa mendapatkan 7 cabur kalau saya tidak salah. Dan kami menjadi bersenda, pokoknya bersenda gurau, dan kami saling ledek-meledek begitu, ya. Itu hebatnya NTT. Dua hal yang juga menjadi hal yang tertinggal oleh Maluku itu adalah competition dan accommodation, gitu. Jadi Maluku mungkin tidak terlalu senang bersaing, gitu. Ya, bersaingnya ada positif, ada negatif. Tapi pada umumnya orang Maluku mungkin tidak suka bersaing. Ini bukan menurut saya, tapi menurut Frankl, ya. Kemudian dalam hal menyesuaikan diri, dari akomodasi, orang Maluku juga akan sulit, ya, merasa sedikit tertinggal dari sisi akomodasi. Jadi ini dua hal yang memang di Maluku itu sangat menonjol. Dua hal itu adalah cooperation dan konflik, dan dua hal yang tertinggal di Maluku itu adalah competition dan accommodation. Nah, itu mungkin jadi catatan. Apakah nanti di NTT atau di daerah-daerah seluruh Indonesia ini punya identik dengan dari 4 ini, kira-kira apa yang menonjol? Silakan dicarilah. Terkait dengan organisasi, ya, maka kita tahu semua bahwa olahraga memiliki peran strategis untuk membangun manusia. Tetapi organisasi juga penting, gitu. Kita berolahraga saja, kemudian tanpa organisasi yang bisa menaungi kita, bisa mengayomi kita, bisa mengerahkan kita, membimbing kita, membuat kita menjadi besar di organisasi, itu juga wajib dan penting. Jadi organisasi keolahragaan khususnya itu memiliki peran yang sangat penting membangun olahraga, membangun manusia, membangun olahraganya. Dan kita kenal bahwa, ya, di mana-mana saja orang datang di luar negeri, datang ke negara manapun, biasanya cuma, ya, 2 hal. Ketika bendera merah putih dinaikkan itu karena ada presiden datang di sana, dan ketika kita sebagai sang juara dikalungkan medali di sana dan lagu Indonesia Raya berkumandang di negara orang.
Itu dua hal penting ya yang perlu kita catat untuk semua kita. Ya. Yang ketiga, bahwa organisasi keolahragaan ini juga sangat rentan, sama dengan organisasi-organisasi lain. Organisasi keolahragaan itu juga sangat rentan terhadap konflik. Ya. Dan apa yang kita harapkan, ya, karena konflik itu tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita lari dari konflik, maka kita harus berharap bahwa ya konflik itu tetap boleh terjadi kapan saja, tetapi prestasi jangan sampai turun. Ya, kita boleh berkonflik, kita boleh bertikai, tapi prestasi tidak boleh turun, prestasi harus naik. Ya, itu wajib. Dan terkait dengan itu, maka manajemen konflik itu sebagai solusinya. Ya, tidak ada cara lain. Kita harus mengelola konflik itu. Maka terkait dengan itu juga, ya, supaya konflik tetap ada, prestasi bisa kita capai, kita butuh seorang pemimpin yang mampu untuk mengelola konflik itu menjadi prestasi. Ya. Jadi kita mungkin tidak semua pemimpin mengerti tentang manajemen konflik. Ya. Nanti binatang apa manajemen konflik itu akan kita lihat ke dalam. Tetapi secara umum kita harus tahu, kita mulai sekarang memilih pemimpin untuk memimpin organisasi keolahragaan, ya. Ini menjadi catatan kritis buat kita bahwa pemimpin bukan cuma bisa memimpin, tapi dia mampu mengelola konflik, karena konflik itu tidak pernah bisa dihindari dari dunia ini, dari dalam diri kita, dari dalam lingkungan kita. Maka seorang pemimpin wajib, ya, atau harus mampu untuk mengelola konflik itu menjadi sebuah prestasi. Saya sedikit membuat cuplikan di sini, ya, karena saya tidak tahu banyak tentang daerah luar sana, tapi saya memiliki sedikit literatur tentang Maluku. Ya. Maluku itu mulai ikut PON itu sejak PON kedua sampai sekarang sudah hampir PON ke-20, PON ke-19 kemarin di Jawa Barat. Ya. Dari keikutsertaan Maluku pada PON, mulai dari PON kedua sampai PON ke-19 kemarin, itu ada 4 kali PON prestasi untuk Maluku. Kalau ditambah dengan PON 19, kebetulan data-data di sini belum masuk semua. Data-data di sini baru sampai di PON 17. Tapi PON 19 kemarin juga Maluku mendapatkan 7 medali emas. Artinya kalau ditambah berarti ada 5 PON prestasi selama keikutsertaan Maluku dalam PON. Sejak PON kedua, PON pertama di Surakarta Maluku tidak ikut. Tapi mulai PON kedua Maluku mulai ikut, ya. Dan sampai hari ini ada 4 kali perolehan medali tertinggi dari PON kedua sampai PON ke-19. Itu hanya terjadi pada PON ke-10, PON ke-11, PON 15, dan PON 17. Ditambah lagi dengan PON kemarin adalah PON ke-19. Dan kelima kali PON itu terjadi karena ada konflik yang luar biasa di dalam internal organisasi KONI, Cabur, Pelakda, ya, dan Pemprov itu ada konflik yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita mulai telusuri dari PON prestasi, PON 10, ya, PON 11, kemudian PON 15, PON 17, dan PON 19, itu semua punya konflik sendiri-sendiri. Dan saya mulai ikut dari yang paling terakhir ini ada di PON 19. Kami dapat 7 medali emas. Di dalam pelatang mulai ribut-ribut juga. Saya bilang kepada beberapa anggota Satgas, ini biasa. Kalau kita ribut-ribut seperti ini tenang saja, karena biasanya kalau ribut-ribut begini kita akan berhasil baik. Karena Maluku itu kalau orang berkelahi, dia dipanas-panasi sedikit, baru motornya bisa jalan laju gitu. Baru dia bisa cepat panas dan bisa reaktif gitu. Jadi ini data saja. Apakah NTT juga seperti itu, saya tidak tahu. Atau daerah-daerah lain, Papua dan wilayah-wilayah timur terutama, yang memiliki karakteristik hampir sama. Ya. Kembali ke konflik. Ya. Konflik itu apa? Konflik adalah perbedaan pendapat. Ya. Jadi bayangkan saja, berbeda pendapat kita sudah konflik. Berbeda pandangan kita sudah konflik. Ya. Di antara masyarakat, di antara pengurus, di antara sesama kita. Jadi perbedaan pendapat saja kita sudah konflik.
Ada juga kita ya konflik organisasi itu perbedaan ide, perbedaan inisiatif. Jadi kita berbeda ide saja, ide yang belum keluar masih di dalam otak, kita baru mulai mengotak-atik sedikit, berbeda inisiatif ya. Itu sudah mulai ada bibit-bibit konflik. Jadi entah itu antara bawahan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, atasan dengan atasan, bawahan dengan ya pokoknya itu sudah ada di sana. Maka saya menyampaikan juga di sini terkait dengan konsepsi konflik ya. Ada 3 pandangan terkait dengan konflik. Yang pertama adalah pandangan tradisional. Dalam pandangan tradisional, ini dia menganggap bahwa konflik itu jelek. Konflik itu negatif. Konflik itu identik dengan kekacauan. Konflik pasti merugikan banyak orang. Merugikan hampir semua orang. Itu dalam pandangan tradisional. Tapi di dalam pandangan modern, ya, di dalam pandangan modern, dia bilang bahwa konflik itu hal yang normal. Ya. Konflik itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Ya. Bahkan konflik itu dapat memacu dinamika berorganisasi. Jadi konflik itu penting. Dan pandangan yang ketiga, pandangan interaksionis, justru dia mendorong, ya, dalam pandangan interaksionis, dia mendorong supaya pemimpin dalam organisasi, ya kita bawa ke organisasi olahraga, itu harus bisa mempertahankan konflik pada tataran yang optimal. Bukan tataran yang maksimal. Kalau maksimal dampaknya adalah disfungsional. Tapi kita harus mempertahankan konflik itu pada tataran yang optimal. Jadi 3 pandangan ini menjadi acuan sampai hari ini. Jadi sekali lagi saya ulang, dalam pandangan tradisional menganggap konflik itu adalah jelek, merugikan, negatif, kacau. Ya. Dalam pandangan modern tidak, dianggap itu hal yang biasa, selalu terjadi dan harus dihadapi. Gitu. Tetapi dalam pandangan interaksionis malah dia mendorong supaya harus konflik itu dipelihara pada tataran tertentu. Tataran tertentu itu mana? Yaitu pada tataran yang optimal. Kalau kita baca teori-teori di sini ya, dari Tosi misalnya, ya, orang mulai merasakan konflik. Ya. Itu orang sudah mulai frustasi, kecewa. Lalu kemudian bagaimana dia mengganggu pikiran. Konflik itu terjadi. Lalu bagaimana harus dikelola sampai pada hasil dari konflik itu. Apakah fungsional ataukah disfungsional. Apakah konflik itu negatif ataukah hasilnya positif. Dari Net juga, dia mengatakan konflik justru datang per periode, datang per episode. Konflik satu datang dan belum selesai, konflik ini pergi, satu lagi datang, dan konflik ini terjadi, kemudian pergi, ada konflik lagi datang. Tidak pernah selesai. Konflik itu akan terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita dan terus akan terjadi. Maka konflik, ya, terjadinya konflik itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ada dari persoalan karakteristik individu. Ada juga karena persoalan lingkungan setempat. Dan juga karena persoalan organisasi. Ya. Ada nilai, sikap kita, ya, kepercayaan kita, kebutuhan kita, kepribadian kita, persepsi kita, keputusan-keputusan kita itu merupakan bagian dari individu, ya, yang juga akan sangat berpengaruh terhadap sebuah konflik. Ya. Yang berikut juga ada di bagian, ya, konflik yang sangat situasional. Bagaimana kita konsensus keputusan-keputusan kita. Perbedaan-perbedaan kita. Persoalan komunikasi-komunikasi kita. Persoalan keputusan kita, apakah ini mendua hati atau tidak. Bagaimana sikap kita. Ya. Bagaimana kita meresponi sebuah konflik yang terjadi. Dan yang ketiga dari persoalan organisasi. Ada hal-hal khusus yang harus dibenahi. Bagaimana perbedaan-perbedaan itu terjadi? Apa tujuan organisasinya? Ya. Bagaimana keputusan-keputusan kekuasaan? Sejauh mana pengaruh-pengaruh organisasi itu terhadap orang per orang maupun terhadap prestasi pribadi maupun kelompok kita dan terhadap yang besar adalah wilayah-wilayah kita. Ini 3 hal penting yang juga harus menjadi dasar buat kita.
Untuk mencegah sebuah konflik, maka yang pertama kita harus tahu dulu bahwa kita harus mengarahkan fokus pada tujuan organisasi. Bahwa tujuan organisasi itu akan menjadi lebih penting daripada tujuan-tujuan kelompok maupun tujuan individu. Yang kedua adalah struktur tugas yang stabil dan dapat dijangkau. Jadi kalau struktur tugas yang tidak stabil justru memacu orang menjadi berkonflik. Gitu. Yang ketiga adalah kita wajib ya berkomunikasi secara baik. Kita tingkatkan komunikasi. Jangan sampai datang satu diam-diam terhadap yang lain, ini menimbulkan pertanyaan yang baru dan justru akan membuat menjadi konflik. Yang berikut adalah menghindari situasi menang kalah. Ada keputusan seorang pemimpin terhadap bawahannya, kamu salah, kamu benar, ini bikin orang bunuh-bunuhan. Jadi dalam hal mengambil keputusan, kita juga harus tahu dan kita harus menghindari meninggikan seseorang, kemudian merendahkan seseorang di hadapan orang banyak. Ini juga akan sangat berpengaruh. Ya. Dalam hal penyelesaian konflik banyak. Ya. Kita bisa dengan cooperation, kerjasama. Ada juga avoidance. Ya, orang berkonflik, ada yang tidak mau merapat, langsung menghindar saja. Daripada saya ada di situ nanti saya ikut berkonflik, mendingan saya pergi, saya tinggalkan tempat saja supaya jangan saya ikut terlibat di dalamnya. Ada yang dengar tapi bikin diri budak, gitu. Tidak mendengar. Tahu bahwa ada konflik tapi seakan-akan tidak tahu. Ya, ini orang yang selalu menghindar, avoidance. Ya. Tapi ada juga yang kompetisi ya, competition. Kita bersaing. Ya. Jadi ini bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang bersaing. Nanti kita lihat di belakang ada. Ada juga kompromi. Ya. Konflik itu bagaimana menyelesaikannya? Salah satu caranya adalah dengan kompromi. Dengan kita mendatangi dua-duanya, kita mengatur secara baik dengan kedua belah pihak, maka otomatis konflik bisa segera diselesaikan. Accommodation, bagaimana menyesuaikan dengan situasi setempat. Ya. Accommodation, ya. Dominasi, kekuasaan. Ini kekuasaan ini juga sumber konflik. Tapi juga kekuasaan bisa menyelesaikan konflik. Orang dengan kekuasaan dia bisa semena-mena, dia bisa menciptakan konflik di mana-mana, tetapi dengan kekuasaan itu juga dia bisa mengatasi konflik. Ya, ada juga kolaborasi. Ada problem solving, bagaimana kita menyelesaikan secara bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang kita bertikai. Dan ada kita harus mendesain ulang kira-kira cara-cara mana yang lebih bagus gitu. Terkait dengan yang banyak-banyak itu, saya ingin mengkaji mungkin dua di antaranya. Yang pertama adalah cooperation. Di cooperation ini yang menonjol persoalan bargaining. Biasanya kalau orang berkonflik menyelesaikannya, kemudian ada pertukaran barang, pertukaran jasa, saya dapat apa, saya memberikan apa, itu terhadap bagaimana menyelesaikan konflik itu. Kemudian cooptation. Ini untuk bagaimana menghindari ya terjadinya goncangan. Kita harus mencari solusi-solusi yang baik, yang akurat, supaya ya ada tadi yang memilih menghindar dan segala macam. Kemudian juga ada koalisi. Ya, koalisi ini biasanya rata-rata jarang terjadi orang-orang yang kuat itu mau berselisih, berkoalisi. Orang-orang yang berkoalisi ini biasanya orang-orang yang merasa lemah. Ya, saya kalah, dia kalah, yang di sana kalah, karena kami kalah itu, maka mari kita berkoalisi gitu. Paling tidak ini kombinasi ya antara dua atau organisasi lebih untuk mempunyai tujuan yang. Jadi biasanya kita lihat partai-partai politik juga seperti itu kan. Ketika kalah atau kita harus membuat satu hal yang kuat, maka kita harus berkoalisi supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dari akomodasi ini banyak hal sekali yang ada di sana ya. Akomodasi ini apa? Usaha-usaha untuk meredakan suatu pertentangan. Jadi bentuk-bentuknya macam-macam ya. Ada coercion, adanya paksaan. Tidak bisa lagi, paksa. Kau mau berhenti atau tidak? Ada penguasa turun tangan. Kalau kau tidak bisa, saya pecat kau. Kalau saya pecat kau, maka selesai. Organisasi ini saya bubarkan, maka akan selesai. Tapi tidak sederhana itu. Di organisasi olahraga kita lihat di mana-mana. PSSI, PTMC yang sampai sekarang tidak selesai-selesai. Di daerah juga berimbas sampai ke daerah-daerah. Bagaimana kita kompromis ya, mengerti keadaan pihak lain. Harusnya kita harus bisa melihat juga orang lain. Jangan melihat diri sendiri, mau menang saja gitu.
kita juga bisa menggunakan arbitrase, via ketiga, ya. Atau kita bisa dengan via ketiga juga yang memediasi. Dan biasanya mediasi ini tidak menang kalah. Mediasi ini dan juga biasanya orang-orang yang berpengaruh atau atasan-atasan dari orang-orang yang bertikai itu untuk memediasi sehingga persoalan-persoalan itu diselesaikan. Ya, ada konsiliasi, ada toleransi, bagaimana menghindarkan diri dari perselisihan. Ya. Ada stalemate, berhenti karena memiliki kekuatan yang seimbang. Berkonflik tidak pernah selesai. Bertarung tidak pernah selesai. Karena bertarung tidak pernah selesai, maka dengan sendirinya berhenti. Gitu. Ya. Halo? Ya, dan kemudian adjudication. Ini penyelesaian sengketa di pengadilan, ya. Jadi bisa lewat pengadilan, ya. Bung? Ya, sambil kita jalan, ya. Nggak bisa kedengaran, ya. Kemudian terkait dengan jenis-jenis konflik. Saya punya waktu sudah selesai, ya. Ini jenis-jenis konflik banyak, ya. Ya? 5 menit lagi, Pak. Oh, 5 menit lagi, baik. Ya, jadi jenis-jenis konflik macam-macam, ya. Ada konflik pribadi, ada konflik rasional, rasial, ya. Antara orang bilang konflik ras di Amerika sekarang lagi terjadi. Ya, mudah-mudahan di Indonesia tidak seperti itu. Ada kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, mata sipit, dan segala macam. Itu konflik rasial, ya. Ya, moga itu tidak terjadi. Konflik antara kelas atau strata-strata sosial, ya. Konflik antar golongan dalam masyarakat. Ya, konflik yang juga berskala, mulai dari daerah, nasional, internasional, itu semua punya klasifikasi jenis-jenis konflik, ya. Ya, konflik ini kalau kita lihat dibedakan kurang lebih, ya kalau di data saya ini ada 5, ya. Ada konflik dalam diri individu atau individu pribadi, ada konflik antar individu, ada konflik antar individu dengan kelompok, konflik antar kelompok, dan konflik antar organisasi. Jadi bisa kelompok dengan kelompok, saya dengan dia pribadi. Di dalam diri saya sendiri juga ada konflik. Saya mau beli celana jeans tapi tidak pernah jadi-jadi, gitu. Ini juga berkonflik dengan diri sendiri. Kapan ini saya orang yang bisa mengontrol dirinya bagus, ya tidak apa-apa. Yang tidak bisa mungkin bisa mencuri dan segala macam. Dan ini dampaknya akan jelek, gitu. Nah, bagaimana kita menstimulasi konflik, ya? Masukkan anggota yang memiliki pandangan berbeda atau norma yang berlaku, ya, sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi supaya kita bikin kalau organisasi itu tidak berkembang, biasanya dianggap tidak ada konflik, maka konflik harus kita picu, konflik harus kita pacu, ya, sehingga organisasi itu bisa berkompetisi. Ini kemudian reorganisasi, kita mungkin perlu, ya, restrukturisasi atau reorganisasi, rotasi jabatan dan segala macam. Atau kita juga perlu menyampaikan info-info yang bertentangan atau berbeda, ya. Promosi jawatan misalnya, kita juga perlu memberikan dukungan itu kepada siapa yang mungkin harus duduk di mana, sehingga orang lain merasa iri, merasa cemburu, justru konflik itu dipacu, gitu. Memilih pemimpin yang baru yang juga lebih demokratis. Ini cara-cara, ya. Model stimulasi konflik di sini saya karena banyak sekali, ya, saya dalam nanti materinya kita bagi otomatis. Saya tidak tahu apa saya sudah kirim materinya atau belum. Mudah-mudahan sudah, sehingga nanti bisa dibaca dan kita akan lihat, ya. Lalu kemudian ada pengurangan konflik. Jadi kalau organisasi itu stagnan, maka konflik harus dipacu. Ketika konflik itu sudah terjadi, harus dijaga. Tetapi kalau di dalam organisasi konfliknya terlalu tinggi, kita harus jaga supaya konflik tidak sampai pada tataran yang maksimal, tetapi ada pada tataran yang optimal, ya. Dan biasanya kalau konflik sudah tinggi, maka kita butuh yang namanya mengurangi konflik. Bagaimana mengurangi konflik? Memisahkan kelompok yang berlawanan, ya, menerapkan peraturan yang baru, kita fungsikan peran integrator orang ketiga, ya, kita mendorong untuk terjadinya negosiasi, kita konsultasi dengan pihak-pihak terkait, ya, kita melakukan rotasi jabatan, kita mengembangkan tujuan yang lebih tinggi, tujuan lembaga daripada tujuan kelompok dan pribadi. Kita mengadakan pelatihan atau juga job training dan segala macam. Itu bisa sangat
membantu ya. Ini model pengurangan konflik, strukturnya seperti ini. Kalau misalnya dalam pelaksanaan ya, kita mengurangi konflik pada tataran tertentu. Setelah konflik itu mulai turun, maka konflik itu harus kita jaga dan kita kelola baik sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, saya lewat saja. Ini ada integratif manajemen konflik. Ya. Kemudian di sini juga ada satu model manajemen konflik yang inovatif. Kalau kita lihat di situ ada 4 hal yang menonjol, ya. Ada 4 hal yang menonjol. Halo. Ya, Bapak, nanti kita intensifkan di diskusi nanti karena waktunya tidak. Oh ya, baik. Menampung semua gagasan Bapak dalam kesempatan ini. Baik. Kita panel Bapak, jadi nanti setelah ini Ibu Bapak yang mau bertanya bisa, sudah ada beberapa pertanyaan Bapak Alvin, nanti pertanyaan dalam nanti benar dari Pak Joni Rumah. Oke, baik. Jadi saya menyampaikan sedikit simpulan bahwa manajemen konflik ini berperan aktif ya di dalam sebuah organisasi. Kalau organisasi itu tenang-tenang saja, maka organisasi dianggap tidak berkembang, tidak ada kompetisi di sana. Maka organisasi itu harus seorang pemimpin harus menstimulasi supaya konflik itu terjadi. Setelah terjadi dijaga pada tataran optimal, tidak bias. Nah, kalau konflik sudah tinggi, harus kita kurangi, kita degradasi, kita turunkan konflik itu supaya dia menjadi netral kembali. Sehingga pada akhirnya konflik itu bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Saya kira itu inti karena memang waktunya sangat singkat. Kita tidak bisa, nanti mungkin akan berkembang di diskusi nanti. Saya kembalikan kepada Pak Kaprodi selaku moderator. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Arwin. Kami minta maaf untuk kami tahu dengan banyak pengalaman Bapak di bidang olahraga dan organisasi. Itu waktu Bapak berjam dan Siap. karena itu tanpa mengurangi hormat, saya akan beranjak ke panelis berikut, Bapak Dekan Joni Lumba dan Ibu Bapak yang sudah punya pertanyaan dengan Bapak Albert. Ini ada banyak yang sudah bertanya Bapak Albert dengan Bapak.